tanda-tanda orang-orang yang alhamdulillah yang memang Allah kehendaki orang-orang yang nanti di akhirat dia masuk dalam neraka. Yang pertama, dia lupa terhadap dosa-dosa yang lalu, padahal dosa-dosa itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mahfuzatun. Sekecil apapun dosa kita diperlihatkan nanti, ya. Tuh, dalam Al-Qur'an apa tuh? Mama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Mama ya'mal mithqala dzarratin syarran. Sekecil apapun dosa atau kebaikan yang kita perbuat, Allah perlihatkan nanti di akhirat. Tuh, ya. Jadi pertama tuh, jadi dosa-dosa kita lupain, padahal itu dicatat sama Allah. Nah, makanya ketika kita berbuat dosa, buru-buru kita berbuat kebaikan, ya, atau kita berbuat tobat, sehingga dosa kita tidak dicatat, nggak disimpan, dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa waktu kecil berat nanti, ya, kecil jadi banyak, kecil jadi banyak. Ya. Yang kedua, wadzikrul hasanatil madiyah. Wa naudanya dari aku bilang amruda. Yang kedua, tanda-tanda kelancuran, tanda hati nurani itu adalah dia suka menyebut kebaikan. Ya, senang dia berbuat baik tapi disebut-sebut sama dia. Dan kata lain teriak atau ujub takabur. Padahal ya, kebaikan yang kita kerjakan itu belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu kan diterima apa enggak kebaikan kita. Ya. Tuh. Karena wilayah itu aku bilang tak perlu dah. Nah, kebaikan udah, kita berbuat baik udah, kita lupain, kita serahin sama Allah. Mudah-mudahan jadi amal ibadah kita yang kita yang kita simpan buat nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berbuat baik tapi disebut-sebut, ya. Apalagi sampai menyinggung orang lain, itu masya Allah bukan dapat kebaikan, pahala yang kita dapat malah kita dapat dosa. Ya, kita pergi orang haji misalnya. Kita ngomong dia itu dia pakai PCAD, boleh pakai itu misalnya bahasa gitu orang Betawi dulu ya, yang sampai seperti itu. Artinya udah kebaikan yang kita kerjain, udah kayak kita sering sama Allah untuk simpanan kita di akhirat nanti. Yang ketiga dan empat, wan nazaru ila man dunahu fi dunya wa bil man nazaru ila man fawqahu fi dunya wa dunahu ila din. Yang artinya bahasa Indonesia kurang lebihnya memandang kepada urusan dunia kepada orang yang lebih tinggi dan memandang kepada urusan akhirat pada orang yang lebih rendah. Itu yang ketiga keempat. Artinya ketika kita memandang urusan dunia, ya urusan harta pada orang yang lebih tinggi, sehingga kita kepengen itu seperti dia, sehingga kita menghalalkan segala cara. Yang halal kita haramin, yang terbalik yang haram kita halalin. Kenapa? Kita memandang orang yang lebih tinggi. Kita punya motor, punya mobil, apa kita punya mobil. Ya, karena memandang lebih tinggi terus, hatinya kepengen terus. Kita udah punya mobil, pengen yang lebih bagus. Gitu ya, dunia nggak ada habisnya. Ada habisnya kan? Nggak ada habisnya. Ya, isi cakep pengen yang lebih cakep lagi. Yang satu pengen dua. Dunia itu ya, pengen nambah terus. Kenapa? Karena memang dikelilingi dengan kenikmatan dunia. Tuh. Tapi keurusan akhirat kepada orang yang lebih rendah dipandang sama dia. Ya, udah lumayan, udah sholat 2 waktu, nggak mau nambahin lagi yang lain. Ada orang yang nggak sholat tuh, gitu. Ya, alhamdulillah udah numpang 100.000, dia cuma 50.000. Dan pada ke atas urusan akhirat, sehingga berkurang terus, berkurang. Ya, nggak ada naiknya. Seharusnya balikin tuh, memandang urusan dunia kepada orang rendah. Alhamdulillah, ya, udah punya motor, lu masih pakai sepeda. Alhamdulillah, pakai sepeda orang masih jalan. Alhamdulillah bisa jalan, orang masih orang nggak bisa jalan begitu. Nah, urusan apa? Urusan akhirat, nah itu kepada orang yang lebih hebat, yang lebih cakep, lebih kuat ibadahnya. Ya Allah masih bisa baca Al-Quran sehari cuma setengah juz, itu masya Allah ngobrolnya itu, ya baca Al-Quran lebih 3 juz sehari, ya, ngobrolnya langsung, ya, itu mana kepada yang lebih tinggi lagi terus, ya,
Tuh badani masya Allah puasanya Senin Kamis ya. Sampai air tasik di puasa. Lebihan. Ya begitu. Padahal itu tapi itu akhirat pandang lebih tinggi pada akhirat ya. Masya Allah Bang Idas ngaji tiap hari ke malam pengen kayak dia kita ngaji cuma sekali doang gitu. Nanti paling lebih tinggi paling hebat terus sehingga kita nggak merasa cukup dalam ibadah ya, nggak merasa cukup tuh. Tapi kalau urusan dunia tadi kemarin boleh rendah. Nah itulah mudah-mudahan ya hari-hari kita terus sananya lebih baik ya, sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali Al-Muwajjah dan mengatakan apa? Man kana yawmuhu khairan min amsi bahwa Robi. Orang yang hari ini lebih daripada kemarin orang yang beruntung. Tahun ini lebih daripada tahun kemarin orang beruntung. Ya. Tahun begini nanti besok yang kita jalani lebih baik lagi berarti orang yang beruntung. Tambah beruntung, lebih baik tambah beruntung. Tapi memankan aja ya ini telah amsi bahwa maghbunun. Orang yang hari ini sama kemarin itu orang yang maghbun, orang yang tertipu. Ya, orang yang tertipu. Ya. Semua amalan. Ya, misalnya kemarin kita nyumbang nih 100.000, sekarang 100.000. Nah, itu masih orang tertipu, orang biasa-biasa aja. Tapi kalau kita sekarang 100.000, sekarang 200.000, besok 3.000, wah hebat kan? Ya. Apapun ibadahnya deh, ya baca Quran begitu juga kemarin kita baca cuma setengah ayat, sekarang bisa 2 ayat, itu orang yang beruntung. Tapi kalau sama, nah itu orang yang tertipu, artinya orang yang tidak bisa menambahkan amal ibadahnya. Tapi yang lebih celaka nih, yang ketiga nih, wa man kana yaumuhu syarran min amsi bahwa mal'un, ya orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin, itu orang yang celaka. Orang yang celaka, orang yang terlaknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita disuruh oleh agama terus memperbaiki diri kita, memperbaiki amalan kita semuanya. Yang niat kita perbaiki. Karena bahagia setiap langkah kita membawa kebaikan, membawa ibadah, membawa perubahan terus dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan ya kita baca sekali lagi Fatihah ya dengan musuh-musuh minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah panjang umur kita dalam sehat walafiat, yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, ya yang sedang ada urusan Allah memudahkan urusannya, yang sedang ada hajat-hajat yang banyak Allah berikan hajat-hajatnya, dan terutama kita berdoa Allah mengampuni dosa-dosa kita, dosa orang tua kita, dosa guru kita, ya Allah berkahi kehidupan kita, Allah berkahi anak kita semuanya. Ini yang mu'alaman wasallam wa ila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisiril Fatihah.